Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Tiara dengan NIM C1F021085, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT Akuntansi Syariah saya yang berjudul Islam dan Syariah Islam. Yang pertama yaitu makna Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata salimah. Selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kata Islam dari segi etimologi mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ragib Al-Isfahani, sebagaimana yang dikutip Jalaluddin Rahmat bahwa di dalam syara Islam itu ada dua macam. Yang pertama yaitu di bawah iman, yakni hanya mengakui dengan lidah saja. Kedua di atas iman, bersamaan dengan pengakuan ada juga keyakinan dalam hati. Dasar-dasar ajaran Islam. Menurut para ulama, pokok ajaran Islam dibagi menjadi tiga, yaitu iman atau akidah, Islam atau syariah, dan ihsan atau akhlak. Akidah adalah bentuk dari kata aqada yaqidu aqdan aqidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Secara umum, akidah dalam Islam berarti perjanjian teguh manusia dengan Allah yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah. Akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Manusia yang lisan dan hatinya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Kedudukan syariah dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti akidah. Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap kehendak Allah atau akidah. Buah dari perbuatan itu dinamai akhlak. Akhlak adalah tindakan membentuk atau membiasakan perbuatan. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia, karena yang berhak dan berwenang untuk membuat hukum adalah Allah. Aplikasi hukum Islam. Yang pertama, ijab atau wajib. Wajib menurut syara adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikerjakan secara pasti, akan mendatangkan pahala jika dikerjakan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Wajib terbagi menjadi dua, yaitu wajib ain, yaitu kewajiban bagi setiap individu, dan wajib kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok orang mukallaf. Yang kedua, mandub atau sunnah. Sunnah menurut syara adalah perintah dari Allah untuk dilakukan mukallaf secara tidak tegas, artinya tidak mesti dikerjakan. Yang ketiga, tahrim atau haram. Haram adalah berupa tuntutan yang tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak dikerjakan secara pasti. Artinya, orang yang mengerjakannya akan mendapat dosa dan yang meninggalkannya mendapat pahala. Contoh dari perintah yang haram untuk dilaksanakan seperti berzina, mencuri, membunuh tanpa hak, dan makan harta dengan zalim. Yang keempat, karaahah atau makruh. Makruh adalah perintah yang mengandung larangan agar seseorang tidak mengerjakannya, tetapi perintah ini sifatnya tidak pasti dan tidak tegas.
Selanjutnya yaitu ibahah atau mubah. Mubah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh dan tidak melarang, namun konsekuensi dari hukum mubah ini adalah jika dikerjakan akan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sasaran hukum Islam. Yang pertama, penyucian jiwa. Agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bukan keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu hanya mengabdi kepada Sang Pencipta. Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat, meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diberlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu kemaslahatan manusia, dan karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia. Tujuan syariah. Yang pertama, menjaga agama. Dengan cara menjalankan perintah Allah, maka tegaklah din atau agama seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan seseorang. Yang kedua, menjaga jiwa. Hak paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang ketiga, menjaga akal. Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Yang keempat, menjaga keturunan. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Kemudian menjaga harta. Peroleh harta yang halal. Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam melarang umatnya memakan harta. Kemudian kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa kata Islam dari segi etimologi mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan. Syariah Islam berarti segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir, penetapan atau pengakuan. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.